Udah ya. Mulai aja kali ya. Mangga sih, mangga. Barudak pada Kim ya, yang kelompok 9. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih telah hadir di acara diskusi kita pada malam kali ini. Sebelumnya suara saya terdengar jelas kan ya? Kedengaran jelas. Oke, terima kasih. Baiklah, untuk kali ini kami dari kelompok 9 akan membahas bersama teman-teman juga nanti mengenai kebijakan ekonomi politik pada pada saat pandemi ini ya. Nah, dan kelompok kami beranggotakan pertama, Mangga langsung memperkenalkan diri dari Ihsan. Saya Iksan, NPM 03. Baik, selanjutnya ada saya Fikri Ramdhani, NPM 07. Saya Sri Rahayu, NPM 17. Kemudian Artia Sri Rahayu, NPM 25. Saya Ergi, NPM 39. Dan Grace. Lah, kok Vicky duluan? Udah off kan kita dulu. Vicky, dengar nggak? Boleh nggak kita duluan? Ini udah mulai. Oh, udah di-record? Udah. Ya ampun. Ini mau record ulang bisa nggak tuh? Iya. Gak apa-apa lah, akhirnya lanjutnya tuh. Nanti pas aku udah nggak bisa lagi Zoom-nya. Takutnya. Kita cepetin aja ya. Ya, maksudnya ini nggak apa-apa nih masuk record kita lagi ngobrol. Gak apa-apa, lanjut aja. Gak apa-apa. Oke. Bocor, maaf Bu. Maaf. Bisa di-cut dah, bisa di-cut kalau nggak salah. Nggak bisa di-cut. Ada suara Fikri? Udah ya. Oh ya udah ya. Oke, yang terakhir tadi kelompok kami ada Grace ya, NPM 001. Baiklah, kita langsung aja memulai pembahasan untuk kali ini. Seperti yang kita rasakan ya, di Indonesia ini di tengah berjuang menghadapi COVID-19 pada masuk babak baru diawali dengan kisah kelam di Wuhan ya teman-teman. Aku meriwayat saja hingga mengacaukan dunia termasuk Indonesia. Sudah 9 bulan di Indonesia melawan COVID-19. Entah sampai kapan bencana ini akan terus kami rasakan. Berbagai pihak berlomba untuk menumpas COVID-19 dengan diperkasai oleh pemerintah pusat. Kebijakan demi kebijakan dibuat dengan harapan dapat sedikit meringankan beban. Masyarakat pun begitu antusias dalam hal ini. Lantas, apa dengan hanya melihat masyarakat tersenyum yang bersifat sementara, kebijakan itu dianggap berhasil. Jadi, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat COVID ini yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Mangga. Grace. Apakah ada Grace? Grace kayaknya belum masuk, Vic. Oh ya sudah, aku bacakan saja. Jadi kebijakan yang pertama yang pemerintah ambil itu dari segi bidang kesehatan ya dan percepatan pengobatan. Pertama, yang perlu dilakukan pemerintah ialah mempercepat pengobatan dan mencegah penularan yang lebih luas. Pemerintah harus menerapkan kebijakan seperti pengadaan alat kesehatan, penunjang pemeriksaan, ruang isolasi, dan alat pelindung diri atau APD. Yang kedua,
Rumah sakit rujukan COVID-19 ditambah, awalnya disiapkan 100 rumah sakit pemerintah ditambah menjadi 132 RS pemerintah dan 109 RS milik TNI, 53 RS milik Polri, dan 65 RS milik BUMN. Nah, ini pun datanya makin hari makin setiap hari pastinya bakal ada update tertentu ya. Soalnya pastinya bakal banyak bertambah juga seperti alat-alat kesehatan dan rumah sakit rujukan COVID-nya. Seperti itu. Untuk kebijakan yang kedua, silakan dilanjutkan oleh rekan saya. Kebijakan kedua ada di bidang realokasi anggaran. Jadi pada awal masa pandemi, Presiden Jokowi memerintahkan seluruh jajaran baik dari pusat maupun daerah untuk fokus menangani pandemi corona. Salah satunya dengan cara merelokasikan anggaran memangkas dan merealokasikan anggaran yang tidak prioritas, kemudian dialokasikan menjadi anggaran yang dapat digunakan untuk menangani pandemi. Secara spesifik, beliau menyebutkan anggaran-anggaran tidak prioritas ini adalah anggaran seperti perjalanan dinas, rapat, dan belanja barang yang tidak penting. Menindaklanjuti perintah Presiden Jokowi mengenai pemangkasan anggaran belanja yang dinilai tidak penting untuk tangani penyebaran pandemi, Menteri Keuangan mengidentifikasi sebanyak 62, anggaran APBN tahun 2020 untuk belanja kementerian dan lembaga yang dapat direalokasi. Realokasi anggaran itu nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan dari sisi kesehatan, diantaranya seperti pengadaan alat kesehatan berupa tes kit, kelengkapan rumah sakit, mempersiapkan wisma atlet, dan pembangunan rumah sakit di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Selain di bidang kesehatan, realokasi anggaran ini juga digunakan untuk memperbesar program sosial safety net seperti bansos yang akan memberikan dampak peningkatan konsumsi, kemudian peningkatan daya beli masyarakat, dan juga dialokasikan untuk membantu insentif ekonomi bagi pelaku usaha dan khususnya UMKM serta sektor informal. Baik, terima kasih Algi atas penjelasannya. Mari kita beranjak ke kebijakan selanjutnya. Kebijakan nomor 3 akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Silakan. Yang selanjutnya yaitu kebijakan pemberian bantuan langsung tunai. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan yakni membuat program untuk memberikan bantuan kepada masyarakat miskin yang terdampak pandemi COVID-19. Salah satu programnya yakni bantuan langsung tunai, BLT Dana Desa. Presiden Joko Widodo memutuskan pemerintah pusat akan memberikan bantuan langsung tunai senilai 600.000 per bulan selama 3 bulan bagi keluarga miskin. Bantuan ini diberikan supaya meminimalisasi dampak pandemi COVID-19. Supaya terjadinya keadilan penyaluran BLT juga perlu diikuti dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme dan kelembagaan dalam penyalurannya. Sehingga dana BLT tidak salah sasaran dan diterima oleh seluruh masyarakat yang sangat membutuhkan. Dengan cara koordinasi untuk validitas data sampai dengan level kecamatan perlu dilakukan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Sekian. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ihsan. Mari kita selanjutnya. Dan kebijakan keempat akan dijelaskan juga oleh rekan saya. Silakan. Oke, jadi kebijakan ini sehubungan dengan kebijakan dari OJK ya. Selama masa pandemi COVID-19 untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat, OJK telah mengeluarkan beberapa kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. OJK mendukung langkah pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional. Berikut merupakan kebijakan OJK yang akan kelompok kami sajikan, yang kalian bisa lihat di PPT. Yang pertama itu kebijakan stimulus perbankan. Dalam kebijakan ini ada 3 peraturan OJK di dalamnya. Yang pertama, ada peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 pada tanggal 16 Maret 2020.
POJK ini mengatur mengenai relaksasi atau restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran COVID-19 baik perorangan, UMKM maupun korporasi. Yang kedua, kalian bisa lihat ada peraturan OJK tentang perintah tertulis untuk permasalahan bank pada tanggal 21 April 2020. PJOK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambil alihan dan atau integrasi P3I maupun menerima P3I yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan di tengah-tengah kondisi terjadinya pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan atau stabilitas sistem keuangan. Kemudian peraturan terakhir dalam kebijakan yang pertama ini yaitu tentang kebijakan bagi bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah sebagai dampak penyebaran COVID-19 pada tanggal 2 Juni 2020. Ketentuan OJK ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS di masa COVID-19 antara lain dengan meringankan penghitungan penyisihan penghapusan aset produktif PPAP umum nilai agungan yang diambil alih AYDA sebagai faktor pengurangan modal inti dalam perhitungan kewajiban pemenuhan modal minimum dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antar bank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR atau BPRS lain, serta pengurangan presentasi dana pendidikan dan pelatihan SDM. Slide selanjutnya, kebijakan stimulus di industri keuangan non-bank. Pada kebijakan ini ada 2 peraturan yang dikeluarkan OJK, yaitu yang pertama, peraturan OJK tentang kebijakan countercyclical dampak penyebaran COVID-19 bagi lembaga jasa keuangan non-bank pada tanggal 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB atau industri keuangan non-bank yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non-bank dan memberikan keringanan bagi para debitur, khususnya perusahaan pembiayaan dengan nilai di bawah 10 miliar. Kemudian, ketentuan ini antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah, dan sebagainya. Kemudian peraturan yang kedua ada peraturan tentang perintah tertulis untuk penanganan permasalahan lembaga jasa keuangan non-bank pada tanggal 18 Juni 2020. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk dapat memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambil alihan, dan atau integrasi. Kemudian, selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi COVID-19, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK 02/2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 POJK 4/2014 tentang tata cara penagihan sanksi berupa denda di sektor jasa keuangan pada tanggal 2 Juni 2020. POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan Republik Indonesia atas keterlambatan pembayaran sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia. Baik, terima kasih. Next. Oh, ada masih tambahannya. Enggak, selanjutnya. Baik, saya lanjutkan, yaitu kebijakan yang terakhir ada perihal pajak penghasilan atau PPH. Yang pertama ada PPH pasal 21 DTP, pemberian fasilitas pajak berupa PPH pasal 21 DTP, baik diberikan kepada pemberi kerja maupun diberikan secara langsung kepada masyarakat, diatur dalam PMK 44/2020 yang diterbitkan pada 27 April 2020. Secara garis besar, intensif ini diberikan kepada 1062 bidang industri tertentu yang tercantum dalam lampiran PMK 44/2020. Selain itu, intensif ini juga diberikan kepada para pegawai yang bekerja di perusahaan yang telah ditetapkan sebagai KITE.
Pada awalnya, intensi PPh pasal 21 DTP ini diberikan untuk masa pajak pada masa April sampai dengan September 2020, namun ada penambahan jangka waktu hingga Desember 2020. Pemerintah mulai memberikan relaksasi perpajakan untuk mengatasi COVID-19 melalui penambahan alokasi anggaran untuk PPh 21 DTP sebesar 8,60 triliun. Yang kedua, ada pembebasan pemotongan PPh pasal 21. Fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 ini selama masa pandemi COVID-19 diberikan secara langsung tanpa Nampaknya Ayu lagi kesalahan jaringan. ada. Jadi, ada Ayu? Oh, ada. Ada. Enggak. Oh iya, maaf ya. Baik. Diulang ya. Yang kedua itu ada pembebasan pemotongan PPh pasal 21, yaitu fasilitas pembebasan dari pemotongan PPh pasal 21 selama pandemi COVID diberikan secara langsung tanpa menerbitkan surat keterangan bebas pemotongan PPh pasal 21. Oleh karena itu, persyaratan untuk mendapatkan fasilitas ini cenderung lebih mudah administratif. Terima kasih. Baik, terima kasih atas dari Ayu. Mungkin segitu dari kelompok kami perihal tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Nah, dari teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin ditambahkan perihal pematerian kali ini? Silakan. Assalamualaikum, kelompok 9A, Punten boleh izin bertanya? Waalaikumsalam, Mangga, Nirvana. Saya Nirvana dari kelompok 9B, NPM 72, izin bertanya. Apakah kelompok 9A merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah dipaparkan memang sudah tepat guna dan efektif dalam menangani kondisi ekonomi saat pandemi ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadi, maaf, NPM berapa? NPM 72. Apakah dari teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi? Permisi, kelompok penampil ingin bertanya. Silahkan. Baik, perkenalkan saya Gigi Alfadidi dari NPM 40. Saya ingin bertanya terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi yang intinya bagaimana pemerintah ingin menangani ekonomi, pemulihan ekonomi. Pertanyaan saya adalah apa pemerintah, apa tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengatasi terutama permasalahan ekonomi di tengah pandemi COVID-19 saat ini dalam upaya economic recovery nasional. Seperti itu. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Saudara Gigi. Mungkin dua dulu saja ya teman-teman. Untuk pertanyaan kami tampung dulu. Sambil menunggu kami berdiskusi istilahnya, apakah dari teman-teman sendiri ada yang ingin berpendapat perihal dua pertanyaan yang sudah dilontarkan teman-teman kita? Yang pertama dari Nirvana, NPM 72, pertanyaannya kurang lebih seperti ini, apakah sudah efektif dan tepat guna kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat ini? Dan yang kedua dari Gigi, NPM 40, intinya pertanyaannya apa tantangan pemerintah dalam menangani permasalahan ekonomi pada saat pandemi seperti ini, seperti itu. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menambah berpendapat mengenai dua pertanyaan ini? Kami buka, silakan ya.
Cek. Oke. Baik. Untuk pertanyaan dari Nirvana tentang apakah sudah efektif atau efisien untuk kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pada saat pandemi ini, menurut saya mewakili kelompok kami, nanti ada tambahan dari rekan-rekan saya yang lain. Kalau menurut saya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pada saat ini, kalau dari sekarang ya, dari bulan-bulan sekarang itu sudah bisa memasuki perkembangan seperti itu. Kita dapat lihat seperti penanganan korban COVID dan penyebaran alat kesehatan dan rumah sakit itu sudah mulai tersebar. Walaupun pada sosialisasinya itu mengalami pengurangan. Maksudnya bukan pengurangan, pada saat sosialisasi itu mengalami penurunan dikarenakan di daerah saya sendiri sekitar 2 bulan atau 1 bulan yang lalu itu gencar-gencarnya sosialisasi tentang COVID, seperti poster-poster di jalan, seperti aparat-aparat yang turun ke jalan mengingatkan masyarakat supaya menggunakan masker. Nah itu pada saat sekarang itu sudah mulai berkurang seperti itu. Itu salah satu yang mengalami penurunannya. Dan untuk kebijakan sendiri, seperti kebijakan pemerintah mengenai pemberian uang sebesar Rp600.000 pada masyarakat yang pada masyarakat yang terkena COVID. Nah itu aku nilai sudah cukup merata pembagiannya. Soalnya itu kan dikeluarkan demi meningkatkan daya beli masyarakat dan demi menggerakkan ekonomi juga. Nah, cuman ada satu hal lagi. Kekurangan dari kebijakan yang dilontarkan pemerintah yang Rp600.000 per kepala keluarga ini, walaupun sudah tersebar ke beberapa kelurahan sampai ke pelosok, cuman pada hakikatnya gitu, daya beli masyarakat pun masih belum naik dikarenakan mereka itu dia menganggap kekurangan tempat lahan jualannya itu, kekurangan pasarnya. Padahal sudah difasilitasi berupa uang untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok saya ada yang mau menambahkan? Lagi. Baik, apakah dari teman-teman yang lain, dari kelompok yang lain, apakah ada yang mau berpendapat juga mengenai pertanyaan yang sudah dilontarkan Nirvana perihal keefektifan dari kebijakan pemerintah pada saat penanganan COVID? Jadi mungkin tambahan lagi sedikit dari saya, intinya ada yang mau menambahkan? Tadi ada yang on mic, boleh silakan. Baik, jadi untuk pertanyaan nomor 1, kurang lebih jawaban dari kelompok kami seperti itu. Nirvana, apakah sudah puas? Saya harap belum puas ya, jadi kita bisa nyari-nyari bersama-sama. Nanti mungkin kita bahas lagi ya setelah diskusi ini, kalau misalnya dirasa ada yang perlu diskusikan lagi. Oke, baik. Oke, siap sama-sama. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Gigi, yang kurang lebih pertanyaannya, tantangan apa yang dihadapi pemerintah pada saat menangani permasalahan ekonomi di Indonesia pada saat pandemi seperti ini? Apakah dari kelompok saya ada yang ingin menanggapi?
Apakah dari teman-teman juga ada yang mau menanggapi perihal pertanyaan ini? Baik, nampaknya tidak ada ya. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 ini, tantangan yang dihadapi pemerintah dalam pembangunan ekonomi ini yang pertama tentunya mengembalikan lapangan pekerjaan ya. Jadi pada saat pandemi seperti ini banyak sekali masyarakat yang terdampak pandemi seperti kehilangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, menurut saya dan menurut kelompok kami, bahwasanya yang pertama ini dari pemerintah sendiri harus bisa mengembalikan ekonomi itu yaitu mengembalikan mata pencarian dari dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua, mengembalikan roda ekonomi seperti biasa. Dan jadi mengembalikan roda ekonomi ini salah satunya kan tadi sudah disebutkan juga. Jadi dalam pemberian dana seperti dana langsung itu ya 600.000 rupiah itu salah satu bentuk dari pemerintah untuk bisa membereskan permasalahan ekonomi pada saat ini. Terus untuk selanjutnya itu menstabilkan perekonomian di negaranya. Jadi pada saat COVID seperti ini tentunya Indonesia pun pasti mengurangi yang namanya ekspor impor seperti itu. Jadi lebih mengurangi lagi dikarenakan dari beberapa negara pun masih menerapkan sistem-sistem yang disebut PSBB dari negara-negaranya masing-masing ya seperti itu. Jadi kebutuhan ekspor impor pun pasti bakal berkurang. Nah ini berdampak juga pada masyarakat dan negara sendiri seperti itu. Mungkin kalau untuk data-data terbaru kali ini pasti banyak perubahannya, update per harinya bahkan per minggunya. Nah mungkin dari teman-teman sendiri ada yang mau menambahkan perihal pertanyaan dari Gigi mengenai tantangan permasalahan ekonomi di era pandemi ini, silahkan seperti itu. Baik, kepada Gigi sendiri, apakah jawaban saya sudah sedikit menyentuh dari pertanyaan Gigi? Oke, Vicky, terima kasih jawabannya. Sudah sedikit memberikan informasi lah terkait apa aja sih yang menjadi tantangan kita selama ini. Gitu. Terima kasih Vicky dan kelompoknya. Baik, terima kasih Gigi. Aku kasih kesempatan sekali lagi ya, apakah ada yang mau menambahkan perihal informasi? Oke. Aku pengen nanya dong, Vic. Boleh nggak? Boleh. Pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Belum 3 kan? Belum 3. Iya. Mangga. Oke, makasih ya Vic sebelumnya. Berbicara kebijakan ekonomi politik saat ini mungkin kayak bansos, kayak ada bantuan khusus UMKM. Menurut aku sih sosialisasinya kurang nih Vic. Nah, berbicara tentang sosialisasi maka kita harus memperhatikan komunikasinya Vic. Seperti yang kita ketahui bahwa kemajuan iptek di sesama kota itu belum merata. Sementara pemerintah tuh sosialisasi atau istilahnya mengumumkannya tuh dari internet lah, banyaknya konferensi pers. Sementara kan yang di desa mungkin belum ada kayak TV kayak gitu ya Vic. Menurut Vicky tentang ini komunikasi yang baik untuk agar tersampaikan ke masyarakat kebijakan Ekopol ini gimana ya Vic? Udah sih gitu. Terima kasih Vic. Oke, baik, terima kasih Fikri. NPM berapa ya? 084. Oke, baik, terima kasih. Jadi inti pertanyaan dari Fikri tadi, komunikasi yang baik untuk mensosialisasikan kebijakan pemerintah di daerah-daerah terpencil seperti itu ya? Ya. Apakah melakukan belusukan gitu agar tersampaikan atau gimana gitu? Baik, terima kasih dari Fikri perihal pertanyaannya. Jadi seperti
Kak cabutin Kak. Baik, saya akan coba menjawab pertanyaan dari Fikri. Komunikasi yang baik itu seperti apa gitu yang dibutuhkan pemerintah untuk bisa mensosialisasikan kebijakan-kebijakan atau program-program pemerintah guna menanggulangi COVID ini kepada daerah-daerah terpencil yang notabene tidak memiliki jaringan atau sinyal sinyal yang baik dalam sosialisasinya. Jadi gini, benar memang betul dari pernyataan Fikri tadi. Jadi di Indonesia pun pemerataan teknologi dan pemerataan jaringan itu masih terkendala ya. Nah, jadi walaupun kita sebagai mahasiswa, kita pun harus bisa mensosialisasikan ke daerah-daerah kita. Soalnya dari kita tuh tidak harus dari pemerintah sendiri mensosialisasikan langsung ke daerah-daerah, namun dari mahasiswa pun bisa. Nah, langkah pemerintah ini menurut saya yang pertama untuk mensosialisasikan perihal kebijakan atau program pemerintah ke daerah-daerah terpencil ini satu-satunya adalah melakukan pembelusukan. Jadi pemerintah pusat ini memberikan wejangan atau memberikan informasinya melalui pemda-pemda setempat gitu. Jadi dengan harapan pemda setempat pun yang jarak dari daerah tersebut yang tidak terlalu jauh bisa melakukan sosialisasi langsung ke sana. Nah, kalau misalkan dilihat dari kinerja pemerintah sekarang ini, aku menilainya sudah banyak kemajuan. Sudah banyak kemajuan dibandingkan dengan yang pertama. Maksudnya dibandingkan dengan bulan-bulan awal COVID pada bulan Maret. Soalnya banyak juga bentuk-bentuk bantuan sosial, bentuk-bentuk bantuan kesehatan yang sudah merambah ke daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Jadi seiringnya berjalannya waktu, pemerintah pun lambat laun gitu menerapkan program-program yang diterapkan di kota istilahnya, dan mereka pun menerapkan yang ada di desa. Nah, dan tantangan selanjutnya yang menjadi tantangan untuk pemerintahnya yaitu medan ya, maksudnya medan jalannya itu tantangannya. Dan yang kedua ini harus menanamkan pola pikir kebersihan yang baru gitu ke masyarakat desanya. Dan kalau misalkan dalam segi komunikasi, menurut aku pada saat sekarang ini pemerintah Indonesia sudah mulai merambah ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya, Fikri. Apakah sudah bisa menyentuh sedikit pertanyaan dari Fikri? Oke, cukup Fik. Makasih ya Fik. Oke. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak diskusi ini dari awal dan sudah melontarkan 3 pertanyaan. Mungkin kami cukupkan karena keterbatasan waktu. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi dari teman-teman semua. Mohon maaf apabila di kelompok kami banyak kekurangan dalam penyampaian materi dan informasi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah sudah terlihat teman-temanku sekalian? Terlihat jelas. Sudah. Baik ya. Ini Zoom-nya yang mana sih? Nge-Zoom-nya supaya besar. Ini ya? Oke. Siapa yang buka ini? Cica.
Citranya adakah? Halo Citra, di room ada nggak Citra? Ada. 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 Oh iya. Oh itu udah. Oke, kita mulai ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kita kelompok 9 mau presentasiin hasil kerja kita tentang kebijakan ekonomi di masa pandemi COVID-19. Sebelumnya kenalan dulu ya. Aku Citra, NPM 38. Terus ada Nirvana. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Nirvana, NPM 72. Terus ada Gigi. Halo, perkenalkan nama saya Gigi, NPM 40. Terus ada Dava. Halo Sadayana, perkenalkan nama saya Muhammad Dava Nasution, NPM 46. Isrok ada nggak? Nggak ada Isrok kayaknya. Yang terkendala jaringan jadi nggak bisa ikut. Oh iya, kendala jaringan ya. Ya, jadi satu lagi kita ada Isrok, cuma Isroknya lagi kendala jaringan. Lanjut dah, katanya. Materi pertama bakal dijelasin sama Gigi. PowerPoint-nya nggak kelihatan, Dap? Iya, Dav. Nggak gerak, Dav. Enable editing dulu itu, terus slideshow. Enable editing tuh, tuh. Slideshow. Udah. Oke, pada Gigi, waktu dan tempat silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, materi dari kelompok 9 hari ini adalah terkait kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam apa saja kebijakan yang dilakukan pemerintah atau langkah-langkah dilakukan pemerintah dan pembahasan-pembahasan lain, saya terlebih dahulu ingin menjelaskan beberapa hal yang kita perlu ketahui terlebih dahulu. Pertama terkait status quo saat ini. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini terjadi di seluruh belahan dunia, dimulai dari Cina, kemudian menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, yang pada akhirnya WHO menetapkan COVID-19 sebagai krisis kesehatan global atau pandemi. Kemudian di saat yang bersamaan, di tengah krisis kesehatan global, juga terjadi krisis ekonomi, di mana negara-negara yang terdampak tersebut pada akhirnya juga harus bertarung dengan permasalahan ekonomi di saat yang bersamaan. Dan yang paling membuat krisis ini menjadi sangat luar biasa atau extraordinary, krisis ini tidak pernah diduga sebelumnya, di mana tidak ada yang sebelumnya pernah menduga bahwa pandemi akan terjadi di tengah era yang serba maju, terutama di bidang kesehatan dan lain sebagainya, dan krisis yang tidak pernah diduga ini juga pada akhirnya menyerang aspek-aspek vital dari negara, dari rantai produksi, konsumsi, dan lain hal sebagainya, pada akhirnya akan terganggu di kondisi saat sekarang ini. Seperti itu. Selanjutnya, Dava. Kemudian saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bagaimana kondisi Indonesia saat ini jika kita lihat dari pertumbuhan PDB. Sebelum COVID-19 masuk atau di triwulan pertama, itu sekitar bulan Januari sampai bulan Maret, pertumbuhan ekonomi Indonesia sebenarnya telah mengalami penurunan dari jika kita lihat dibandingkan triwulan pertama tahun lalu atau year to year, yaitu sekitar 2,97. Triwulan pertama ini sebenarnya telah masuk pandemi COVID-19 telah ada, tapi itu cuma di akhir triwulan atau di bulan Maret, di akhir triwulan 1. Namun walaupun cuma 1 bulan, COVID-19 ini cukup mampu mengkoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang biasanya di atas 5% atau rata-rata 5%, namun di triwulan 1 ini mengalami kemandekan hanya di 2,97%. Namun dan di triwulan kedua itu justru lebih parah lagi, di ekonomi year to year-nya mengalami terkonstruksi atau
minus 5,32%, yang artinya ekonomi mengalami penurunan di saat itu. Dan di triwulan ketiga itu sedikit lebih membaik, walaupun tetap masih berada di tingkat minus atau terkonstruksi, itu berada di minus 3,49% jika dibandingkan tahun lalu. Yang artinya dapat dipastikan bahwa tahun ini 2020 Indonesia akan mengalami resesi ekonomi, atau ekonomi di tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Terindikasi dari pertumbuhan PDB yang kita lihat dari triwulan 1, triwulan 2, dan triwulan 3. Selanjutnya. Kemudian bagaimana kondisi yang saat ini menjadi problematika terutama di bidang tenaga kerja. Pandemi COVID-19 pada akhirnya menyebabkan 3,05 juta pekerja pada akhirnya di PHK serta dirumahkan. Itu data per Juni 2020 yang kami dapatkan dari Kementerian Ketenagakerjaan, yang jumlah ini pada akhirnya terus bertambah seiring berjalannya waktu, dan seiring berjalan waktu juga mungkin ada yang kembali dipekerjakan. Namun ini menjadi gambaran bagi kita bahwa pandemi COVID-19 pada akhirnya juga berkontribusi pada mendorong membuat pekerja-pekerja pada akhirnya kehilangan pekerjaannya, seperti itu. Selanjutnya ada apa? Jika kita lihat dari tingkat konsumsi rumah tangga, ini salah satu indikator yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan sangat besar kontribusinya. Jika kita lihat di sini, kontribusi dari konsumsi rumah tangga pada PDB itu bisa di atas 50%. Artinya lebih dari setengah PDB itu ditentukan oleh konsumsi rumah tangga. Namun ternyata konsumsi rumah tangga ini juga mengalami anjlok di tengah pandemi COVID-19. Di mana triwulan pertama laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga itu hanya 2,84%, di mana biasanya itu ya mencapai 5%, atau di atas 5%. Namun di triwulan pertama hanya mencapai 2%, 2,8%. Sedangkan di triwulan kedua itu juga mengalami anjlok yang sangat luar biasa, mencapai minus 5,51%, dan triwulan 3 minus 4,43%. Jika dibandingkan dengan penurunan lain dari indikator lain, misalnya penurunan dari ekspor atau impor atau pertumbuhan lain yang juga menjadi berkontribusi pada PDB, mungkin secara persentase minus 5 ini tidak besar jika kita bandingkan dengan impor, itu lebih ekspor bisa lebih dari 5%. Namun jumlah yang 5% ini menjadi besar, menjadi sangat besar, karena 5% ini kita bandingkan dengan kontribusinya pada PDB yaitu 57,85%. Yang artinya penurunan dari konsumsi rumah tangga ini sedikit saja mengalami penurunan, ini akan sangat berdampak signifikan pada pertumbuhan PDB yang bisa kita lihat dari 3 triwulan pada akhirnya selalu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dan bahkan terkonstruksi atau minus mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Yang artinya mengapa hal ini bisa terjadi? Konsumsi rumah tangga ini bisa mengalami penurunan di kondisi krisis COVID-19. Kita bisa alasan paling logisnya adalah kita bisa lihat bagaimana kita terbatasi mobilitas. Pertama, kita tidak bisa berbelanja sebebas dahulu, dan kita tentunya misalnya makan dine-in di McD itu dibatasi, sehingga biasa kita makan di McD itu 3 kali seminggu, sekarang mungkin cuma bisa sebulan sekali ketika kondisi benar-benar lega. Atau teman-teman pasti bisa merasakan tingkat konsumsinya mengalami tidak seperti sebelumnya. Mungkin teman-teman merasa banyak belanja, tapi jika dibandingkan dengan kondisi sebelumnya, sebelum era pandemi, teman-teman mungkin selama ke kampus ataupun pulang kampus itu pasti akan mampir kemana-mana, belanja dan lain sebagainya, dan itu merupakan satu hal yang lumrah, dan terutama orang-orang di perkotaan. Namun saat ini ketika mobilisasi itu dibatasi, maka konsumsi itu secara otomatis akan mengalami penurunan. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ekonomi juga mengalami penurunan karena PHK, karena dirumahkan, karena gaji dipotong dan lain sebagainya, itu juga berkontribusi pada orang mengurangi
bagaimana dia berbelanja, atau dia menghemat pengeluaran mereka, dan lain hal sebagainya. Yang pada akhirnya konsumsi rumah tangga itu mengalami penurunan seperti yang kita lihat di data yang dilampirkan saat ini. Gitu. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh, silakan dilanjutkan. Nah, apa yang menjadi pertanyaannya itu, satu, apa saja payung hukum dari kebijakan ekonomi di masa COVID-19? Baru dua, apa saja kebijakan yang ada? Apa saja, yang ketiga, apa saja risiko dari kebijakan-kebijakan tersebut, dan apa simpulan dan rekomendasinya? Nah, mungkin akan terjawab di slide selanjutnya. Payung hukum siapa nih? Saya aja ya. Payung hukum kebijakan ekonomi di masa COVID-19 yaitu ada Perpu nomor 1 tahun 2020, yaitu tentang kebijakan keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Perpu ini kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Kalau Perpu ya, kalau disetujui DPR, maka dia jadi undang-undang. Kalau ditolak DPR, maka Perpunya juga jadi ya. Nah, secara garis besar mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara. Kalau nggak salah di Perpu nomor 1 tahun 2020 ini pemerintah bebas ya menyusun anggarannya tanpa dipertanyakan DPR, karena di masa COVID-19 ini kan. Habis itu ada PP nomor 23 tahun 2020, yaitu ditekankan oleh Joko Widodo untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi, diwujudkan melalui program pemulihan ekonomi nasional melalui stimulus supply dan demand. Selanjutnya, ini kebijakan fiskal nirvana ya? Fiskal Davana Ketian, aku nanti moneter. Ya. Selanjutnya nih kebijakan fiskal. Nah, yang ini bisa diamatin sendiri ya. Ini mungkin saya akan banyak membahas di sini. Nah, kalau seperti yang kita ketahui, mungkin di sini kebanyakan akan membahas mengenai UMKM ya. Kenapa UMKM? Karena kan UMKM itu kalau di data BPS tahun 2017, dia menyerap tenaga kerja itu hampir 96% dan menyumbang terhadap PDB itu 60%-an. Kalau UMKM ya terganggu, maka ekonomi kita juga terganggu, ekonomi kita juga lumpuh. Nah, sebelumnya teman-teman mungkin mesti tahu dulu UMKM itu apa sih? Nah, menurut Undang-Undang nomor pasal 1 Undang-Undang 2008, belum pakai Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Usaha UMKM itu ada 3, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Usaha mikro itu yang memiliki kekayaan paling banyak 50 juta dan setahun itu penghasilannya sekitar 300 jutaan. Habis itu ada usaha kecil. Usaha mereka kekayaan bersih lebih dari 50 juta dan termasuk tanah. Habis itu setahun itu minimal kurang dari sekitar 300 juta. Habis itu ada usaha menengah yang memiliki laba bersih dari 500 juta dan paling banyak itu 10 miliar per tahun. Apa saja sih kebijakan pemerintah untuk UMKM itu? Yang pertama restrukturisasi kredit. Nah, restrukturisasi ini apa sih? Kan mungkin kita kan anak ilmu pemerintahan nggak tahu ya apa itu restrukturisasi ya, bahasa ekonomi ya. Ada saya catat. Restrukturisasi itu bahasa perbankan ya, apa sih istilahnya itu, penangguhan kredit ya, kalau misalnya penangguhan lah istilahnya. Habis itu ada relaksasi pajak perorangan, ada PPh 21. Habis itu ada relaksasi tagihan listrik. Nah, kalau tagihan listrik ini dia 900 volt itu setengah bayarnya, 450 itu gratis ya. Habis itu di sini ada bantuan langsung tunai. Nah, kalau UMKM itu kok nggak salah dapat 2,4 juta ya sekali waktu itu. Habis itu ada insentif UMKM sama PKH. PKH itu dia tergantung nanti ada berapa anak sih ya. Cuman agak rincinya agak banyak sih itu ya. Nanti ya punya anak sekian dapatnya sekian, tergantung sih itu. Tergantung umur anaknya juga. Habis itu ada kartu prakerja. Nah, di sini kartu prakerja itu semacam pelatihan dan
habis itu terakhir mungkin dapat dana mungkin ya. Habis itu kartu prakerja, habis itu pemerintah juga meluncurkan untuk melalui BPJS Ketenagakerjaan, yaitu per bulan itu dapatnya 600.000, tapi dia dicairkan per 2 bulan sekali, sekitar 1,2 jutaan untuk para pekerja-pekerja sektor lainnya. Nah, ini dasar hukumnya jelas ya, Inpres nomor 4 tahun 2020. Habis itu selanjutnya moneter. Masuk ke kebijakan moneter di Indonesia, sebelum kita ngebahas ada apa aja sih kebijakan moneter di Indonesia, kita harus tahu dulu nih sebenarnya apa sih kebijakan moneter itu. Jadi kebijakan moneter itu diatur oleh Bank Sentral. Kalau tadi kebijakan fiskal kan diatur oleh pemerintah, kalau kebijakan moneter ini diatur oleh Bank Sentral dengan tujuan biasanya adalah untuk mengatur perputaran uang dan juga mungkin mendorong atau mendorong konsumsi rakyat ataupun bisa juga mendorong penyimpanan uang di dalam bank. Nah, kebijakan moneter di Indonesia saat COVID-19 ini ada 3. Yang pertama adalah penurunan suku bunga kebijakan moneter secara konsisten. Jadi pada hingga Juli 2020, suku bunga diturunkan 4 kali masing-masing sebanyak 25 BPS. Penurunan suku bunga bertujuan untuk mengendalikan inflasi juga mendukung pemulihan ekonomi nasional. Nah, nanti akan dibahas di slide selanjutnya mengenai penurunan suku bunga ini. Lalu yang kedua ada melakukan stabilisasi dan penguatan rupiah melalui peningkatan intensitas kebijakan intervensi. Ini dilakukan melalui penurunan wajib minimum atau GWM valuta asing, penurunan GWM rupiah bagi kegiatan impor-ekspor. Jadi wajib minimumnya itu diturunkan sehingga saldo yang mengendap itu bisa lebih sedikit dari sebelumnya, sehingga bisa dipakai uangnya buat hal-hal yang lebih konsumtif. Lalu juga yang ketiga, memudahkan kelancaran sistem pembayaran baik tunai maupun non-tunai. Hal ini bertujuan untuk mendukung berbagai transaksi ekonomi. Nah, untuk kebijakan nomor 3 ini, Bank Sentral kemudian bekerjasama dengan OJK. Seperti yang tadi sudah dibahas di kelompok 9A mengenai apa-apa saja kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh OJK. Boleh lanjut, Mas? Nah, di sini ada grafik kebijakan suku bunga yang diambil dari Bloomberg tahun 2020. Ini kita lihat ada beberapa tren yang terjadi di internasional gitu ya. Seperti di US yang awalnya suku bunga itu 1,75 menjadi 0,25, di Vietnam, di Brazil, Indonesia, Filipina. Pokoknya kita bisa lihat di sini ada kebijakan di mana suku bunga ini diturunkan. Nah, ini mengapa kemudian suku bunga diturunkan supaya boleh dikoreksi jika salah mungkin, tapi intinya adalah suku bunga ini diturunkan agar masyarakat secara luas maupun perusahaan dan lain sebagainya tidak memiliki hasrat yang besar untuk menyimpan bunganya di dalam bank karena kemudian suku bunganya akan kecil. Jadi mereka akan memilih untuk menggunakan uang tersebut baik untuk kebutuhan-kebutuhan yang bersifat konsumtif maupun juga bisa bersifat lebih lebih ke jangka panjang seperti investasi dan lain sebagainya. Namun intinya kebijakan ini mendorong orang-orang untuk memutarkan uangnya gitu, dan perputaran uang ini sangat dibutuhkan mengingat saat pandemi pasti hasrat belanja akan menurun dan kebutuhan juga akan banyak yang di-cut gitu ya. Maksudnya ketika tadi sudah dijelaskan oleh Gigi, ketika kita biasanya bisa makan di McDonald's sekitar 1 minggu 3 kali, namun kemudian karena pandemi hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan, maka kemudian dibutuhkan stimulus agar masyarakat luas maupun perusahaan-perusahaan dapat memilih untuk mempertahankan uangnya atau melakukan hal-hal yang lebih konsumtif seperti itu. Next. Nah, ini ada risiko kebijakan di era pandemi COVID-19. Dari kebijakan fiskal ada resikonya, yaitu peningkatan stimulus fiskal demi mengatasi dampak COVID-19 telah memperlebar defisit fiskal di tengah penerimaan pemerintah yang menurun.
Lalu defisit fiskal di AS contohnya pada tahun 2020 diperkirakan jauh melebar menjadi 17,9%, 4,6% PDB. Jerman ada 7% PDB dari 4,9 pada tahun 2019 dan Singapura 15,4% dari PDB 0,3, India 7,9% dari PDB 4,6 dan di Indonesia sendiri 6,3% PDB dari belum dapat dari 2,2%. Lalu resiko kebijakan moneter ini suku bunga rendah berpotensi memicu penarikan uang berlebihan oleh korporasi sehingga meningkatkan risiko pengembalian utang. Nah itu jadi walaupun kebijakan-kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, namun juga pasti ada resiko-resikonya. Boleh lanjut? Kesimpulannya, pandemi COVID-19 sangat berpengaruh pada sektor perekonomian di seluruh dunia. Agar kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka harus otoritas perlu memprioritaskan penanganan pandemi terlebih dahulu. Lalu kedua, untuk mengatasi dampak pelemahan ekonomi, diperlukan kebijakan fiskal dan moneter yang perlu dikoordinasikan antar instansi. Seperti tadi misalnya Bank Sentral dan OJK dan lain sebagainya. Mangga dilanjut sama yang lain. Terima kasih kepada Nirvana dan Gigi dan Dava. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang nanya boleh di on mic aja. Cek, boleh bertanya? Boleh, silahkan. Pasti aku lagi mulai. Iya, lagi melotot. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya perihal tentang apa ya? Ya tentang perekonomian di Indonesia pas pandemi gini sih. Kan dilihat dari apa ya? Dilihat dari kemungkinan yang ada gitu. Aku pernah baca atau pernah lihat ya di berita bahwasanya jikalau keadaan COVID ini terus-terusan sampai ya mungkin sampai ke depannya gitu. Nah, apakah mungkin di Indonesia sendiri akan terjadi krisis moneter dan ya krisis moneter yang telah dialami beberapa tahun yang lalu gitu. Apakah mungkin terjadi? Menurut kelompok teman-teman gimana? Oke, terima kasih. Wah, terima kasih pertanyaannya. Mungkin ada yang mau langsung jawab? Izin bertanya, boleh? Oh, kita kumpulin dulu atau langsung dijawab aja? Kumpul dulu kali ya, Mbak Citra. Ah ya, kumpulin dulu aja. Oke, boleh, silahkan. Tadi kan dibahas tuh anggarannya tuh difokuskan kepada bansos, terus lu prakerja dan bantuan langsung tunai. Nah, dari anggaran-anggaran yang fokuskan tersebut kepada prakerja dan bansos dan bantuan langsung tunai, banyak yang tidak tepat sasaran, dan juga banyak yang terkena yang dikorupsi oleh para pejabat birokratnya. Nah, pertanyaan di sini apakah hal tersebut karena intervensi politik terhadap birokrasinya sehingga para birokrat mudah sekali melakukan korupsi dikarenakan mereka untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh partainya kepada pensuksesan mereka menjadi birokrat tersebut, seperti itu. Terima kasih, Hilal. Pertanyaan terakhir, ada yang mau bertanya? Jika tidak, kita langsung aja jawab pertanyaannya. Pertanyaan pertama bakal dijawab sama Gigi. Dari Gigi dipersilahkan.
Oke, mungkin giginya lagi kendala jaringan, jadi aku pick up dulu kali ya, Ci. Boleh, silakan Irfana. Sebelumnya maaf, aku izin off cam dulu karena baterainya mau habis. Jadi pertanyaan pertama dari Vicky, apakah jika keadaan pandemi terus-menerus akan menyebabkan krisis moneter seperti yang sudah pernah dialami oleh Indonesia? Ini jawaban dari saya, boleh dikoreksi dan boleh juga ditambahkan oleh teman-teman yang lain. Ya, jika kemudian pandemi ini terus-menerus berlangsung, akan sangat memungkinkan terjadinya krisis moneter. Namun perlu diketahui juga bahwa krisis ini tidak hanya akan dialami oleh Indonesia, namun juga akan dialami oleh dunia secara global. Jadi penurunan ekonomi yang akan kemudian turun secara bersama-sama. Kemudian jika kita melihat dampaknya, mungkinnya dampaknya kepada kekuatan ekonomi dunia, maksudnya atau enggak kekuatan keamanan Indonesia sendiri, itu tidak akan terlalu terganggu, ataupun kalau terganggu itu tidak akan terlalu tidak akan terlalu kelihatan gitu, tidak akan terlalu nampak secara global, karena secara global semuanya akan terdampak. Namun kalau secara internal di Indonesia sendiri pasti akan banyak sekali masalah-masalah yang akan muncul, seperti mungkin pengangguran dan lain sebagainya. Begitu kalau dari saya. Mungkin Devan Nasution atau Gigi mau menambahkan, mangga. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, apakah Vicky sudah merasa terjawab pertanyaannya? Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Nirvana. Mungkin untuk sementara sudah cukup. Apabila dari teman-teman ada yang mau menambahkan, silakan saja. Terima kasih. Pertanyaan kedua tadi siapa yang mau jawab? Boleh, Devan, boleh. Aku bakal menjawab pertanyaan. Ya, Gigi dulu, nanti ntar aku tambahin. Sebelumnya mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Pertanyaan kedua dari Hilal itu terkait bantuan salah satu penganggaran dari jaring pengaman sosial, apakah itu prakerja, bansos dan lain sebagainya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Apakah itu ada terkait korupsi dan lain sebagainya, itu terkaitan dengan birokrasi yang kotor dan biaya politik dan lain sebagainya. Saya ingin menjawab pertama saya ingin klarifikasi juga, prakerja itu bukan jaring pengaman, tapi kebijakan salah satu kebijakan yang kebetulan muncul di tengah pandemi, yang juga mungkin menjadi dilematis karena berbagai hal. Apakah itu ada korupsi atau tidak? Kami belum bisa mengatakan itu ada potensi korupsi atau tidak. Apakah itu ada korupsi atau tidak? Tapi itu mungkin saja terjadi. Namun yang ingin kami bahas di sini lebihnya kepada kasus-kasus yang terbaru seperti bansos yang dikorupsi yang disampaikan oleh Hilal. Menurut kami salah satu birokrasi yang kotor itu bisa jadi penyebab dari korupsi yang terjadi, terutama dalam hal penyaluran bantuan sosial. Kita ketahui bahwa ya istilahnya korupsi kecil-kecilan di bantuan sosial itu sudah terjadi bukan hanya sekarang gitu, tapi sudah dari dulu. Apakah itu bantuan gempa, apakah itu bantuan bencana alam yang lain, itu suatu hal yang sering yang hampir setiap bantuan itu pasti akan terjadi seperti itu. Apakah korupsi di atas ataupun korupsi di bawah? Apa penyebabnya? Apakah itu biaya politik ataupun penyebab-penyebab lain? Menurut kami penyebab dari korupsi itu, terutama di dalam bansos dan korupsi-korupsi lain, itu ada dua. Pertama, penyebabnya secara struktural, yang kedua secara kultural. Jika disebabkan secara struktural itu jelas karena kebijakan, apakah itu karena kebijakannya yang
Ya, misalnya gini, tidak semua orang pada akhirnya yang ditangkap korupsi itu karena dia punya niat jahat. Ada juga yang karena dia terbentur, apakah itu peraturan, apakah itu peraturan ataupun administrasi yang membuat dia terjerat korupsi. Itu secara struktural. Ada juga yang dia mempermainkan aturan ataupun melakukan korupsi secara struktural ataupun secara organisasi ataupun secara kebijakan dan sebagainya. Namun penyebab yang paling besar itu bukan dari hal struktural, tapi dari hal kultural, di mana korupsi itu sudah menjadi semacam kebiasaan. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di mana bantuan sosial itu setiap tahun atau setiap ada bantuan sosial itu pasti akan ada yang mencari untung di sana. Walaupun itu kecil-kecilan, tapi itu cukup signifikan dan cukup berpengaruh gitu, terutama karena dalam situasi krisis. Seperti contohnya 17 miliar yang dilakukan oleh Menteri Sosial. Jumlahnya mungkin dibandingkan korupsi-korupsi kayak Hambalang dan korupsi-korupsi lain itu sangat kecil. Namun 17 miliar itu kalau dijadikan uang atau jadikan bansos lagi bisa menghidupkan berapa orang lagi gitu. Nah, itu yang menurut kami sangat fatal dampaknya dan sangat disayangkan terjadi di tengah krisis, terutama korupsi di tengah bansos. Dan penyebabnya adalah hal-hal kultural tadi, di mana mental anti korupsi, integritas, dan sifat mempermisifkan atau mempermisif terhadap korupsi-korupsi gitu. Misalnya menaikkan harga dan lain sebagainya, yang menurut kami itu merupakan suatu hal yang sangat disayangkan. Apakah ini ada kaitannya dengan biaya politik seperti yang disampaikan oleh Hilal? Dalam beberapa kasus mungkin ini bisa jadi menjadi penyebabnya adalah biaya politik yang mahal. Apakah itu karena misalnya dia ingin balik modal untuk modal pencalonannya sebagai kepala daerah, ataupun ingin menjadi kepala daerah maka menyiapkan biaya politik dan sebagainya. Menurut kami itu suatu hal yang sering terjadi juga dalam beberapa kasus korupsi, terutama yang melibatkan kader-kader partai politik, yang memang secara tidak langsung dia juga harus berkontribusi bagaimana biaya politiknya bisa terjamin dan mesin partai politiknya bisa berjalan. Menurut saya seperti itu jawabannya dari Hilal. Apakah cukup menjawab ataupun ada pertanyaan lain, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, cukup menjawab pertanyaan saya oleh Gigi. Ya. Citra lagi ini ya, lagi jaringan ya. Ya, mungkin apa ada lagi biar diganjilkan jadi 3 pertanyaan, mungkin ada teman-teman ingin bertanya atau kita cukupkan teman-teman. Boleh mungkin dicukupkan aja dulu, Dek. Iya, dicukupkan ya. Cukup. Nggak speak ininya, recordnya nggak bisa dihentikan. Baik, kita beresin aja recordnya. Oke, thank you.